Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya Gracia Febnasdi Rahelia Hulu dengan nomor induk mahasiswa C1C020053 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya akan mempresentasikan materi mengenai filosofi paradigma metodologi riset. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperlakuan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIQNR CSRS. Ada 6 pokok bahasan dalam materi kali ini. Bahasan yang pertama yaitu pergeseran arah riset. Nah, pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Nah, desain sistem akuntansi yang dihasilkan dari riset normatif pada kenyataannya tidak dapat dipakai dalam praktik. Sebagai konsekuensinya, muncul anjuran untuk memahami berfungsinya sistem akuntansi secara deskriptif dalam praktik nyata. Harapannya adalah dari pemahaman atas praktik langsung akan muncul desain sistem akuntansi yang lebih berarti. Kemudian ada alasan yang kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah adanya gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Kemudian filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu. Nah, menurut Burrell dan Morgan pada tahun 1979, asumsi-asumsi tersebut ada 4. Yang pertama yaitu ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Ontologi ini berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realitas atau objek yang akan diinvestigasi. Kemudian epistemologi ini berhubungan dengan sifat dari ilmu pengetahuan, bentuk dari ilmu pengetahuan tersebut, dan bagaimana mendapatkan serta menyebarkannya. Nah, epistemologi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana cara untuk menyerap ilmu pengetahuan dan mengkomunikasikannya. Kemudian ada hakikat manusia. Hakikat manusia yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian ada metodologi, yaitu langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Burrell dan Morgan mengelompokkan pengetahuan dalam 3 paradigma, yaitu fungsionalis interpretif, radikal humanis, dan yang terakhir yaitu radikal strukturalis. Kemudian Dillard dan Becker mengembangkan kerangka paradigma yang dibuat oleh Burrell dan Morgan tersebut, mengembangkannya dalam artikel yang berjudul Bimberg dan Saltz pada tahun 1989. Nah, artikelnya ini mengidentifikasikan sosiologi keorganisasian sebagai salah satu alternatif dengan paradigma berbeda dan memberikan berbagai argumentasi teoritis serta riset empiris dari akuntansi keperilakuan yang berhubungan dengan setiap paradigma tersebut. Nah, jadi Dillard dan Becker ini mengembangkan paradigma yang dikelompokkan oleh Burrell dan Morgan tadi dikaitkan dengan pendekatan sosiologi keorganisasian dan bidang akuntansi. Nah, ada 5 paradigma, yaitu yang pertama paradigma fungsionalis. Paradigma fungsionalis ini sering disebut juga dengan fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lain, sehingga disebut dengan paradigma utama. Nah, metodologi riset yang digunakan oleh para fungsionalis ini mengikuti metodologi yang digunakan dalam ilmu alam. Nah,
Masalah ini timbul dari pemikiran akuntansi utama adalah pertanyaan dari peneliti akuntansi tentang relevansi filosofi ilmu pengetahuan alam sebagai dasar metodologi riset akuntansi yang seharusnya lebih banyak mendekati ilmu sosial. Nah, kelemahan metode utama tersebut menyebabkan para pemikir akuntansi mulai mencari metode-metode lain atau metode alternatif yang dapat secara tepat digunakan oleh akuntansi dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Kemudian yaitu paradigma interpretif. Nah, paradigma interpretif ini disebut juga dengan interaksionis subjektif. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat subjektif dunia sosial dan berusaha untuk memahami kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Nah, paradigma interpretif ini memasukkan aliran etnometodologi dan interaksionisme simbolis fenomenologis yang didasarkan pada aliran sosiologis, hermeneutis, dan fenomenologis. Tujuan pendekatan interpretif ini adalah untuk menganalisis realitas sosial dan bagaimana realitas sosial tersebut terbentuk. Kemudian ada paradigma strukturalisme radikal. Nah, aliran alternatif lainnya adalah strukturalisme radikal ini mempunyai kesamaan dengan fungsionalis yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Pendekatan ini memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Kemudian paradigma humanis radikal ini memiliki visi praktik akuntansi manajemen dan sistem pengendalian yang berorientasi pada orang, yang mengutamakan idealisme humanistik dan nilai-nilai dibandingkan dengan tujuan organisasi. Kemudian paradigma postmodernisme. Nah, postmodernisme ini menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern, sehingga tidak tepat bila wacana ini dimasukkan ke dalam skema paradigma yang telah dibahas sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme ini merupakan oposisi dari paradigma modern. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Nah, peluang yang pertama itu pada audit. Nah, riset akuntansi keperilakuan itu selama tahun 1990 sampai 1991 itu selalu menekankan pada penilaian dan pengambilan keputusan dalam audit, sehingga banyak riset-riset yang dilakukan terutama pada tahun 1990 sampai 1991. Kemudian ada akuntansi keuangan. Nah, beberapa publikasi menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi keuangan jumlahnya itu terbatas sehingga sulit untuk diidentifikasi. Namun di masa yang akan datang dimiliki keyakinan bahwa riset akuntansi keperilakuan memiliki kontribusi dalam bidang keuangan. Alasannya yaitu karena mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar yang berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Kemudian akuntansi manajemen. Nah, riset akuntansi keperilakuan dalam akuntansi manajemen ini melakukan investigasi atas seluruh variabel lingkungan dan organisasional yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan riset yang akan datang diharapkan akan meningkatkan perluasan pengetahuan yang mendasari hubungan dan pengujian dalam konteks yang baru. Kemudian yang keempat ada sistem informasi akuntansi. Sebenarnya dalam sistem informasi akuntansi ini terbatas juga, namun riset ini akan lebih berhasil atau lebih banyak jika difokuskan pada domain spesifik dari variabel-variabel yang unik dalam sistem akuntansi dan konteks keputusan akuntansi seperti standar profesi dan analisis pengecualian. Kemudian ada perpajakan. Nah, riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan.
Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan riset perilaku. Nah, indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Nah, hal ini merupakan suatu kontribusi yang meningkat, namun kelanjutannya perlu mendapat perhatian dari para peneliti yang berminat. Jadi, pertumbuhan riset perilaku ini akan meningkat jika semakin banyak perhatian dari para peneliti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan terakhir. Ya. Perkembangan terakhir, wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini diperoleh dengan dua cara, yaitu survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan dan klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Klasifikasi topik riset akuntansi keperilakuan menurut subbidang. Nah, secara relatif riset keperilakuan dalam audit juga paling terbesar di sini. Paling terbesar. Kemudian di posisi yang kedua itu ada manajerial. Di posisi yang ketiga itu ada perpajakan. Dan di posisi keempat itu ada keuangan. Dan yang terakhir itu sistem informasi. Selanjutnya yaitu teori keperilakuan tentang perusahaan. Nah, teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman tentang perusahaan dengan alasan anggotanya. Teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik menyelesaikan masalah anggota-anggotanya. Kemudian, yang terakhir kita akan membahas mengenai wawasan untuk masa depan. Nah, muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan. Apakah masing-masing individu akan melakukan pelatihan yang lebih baik dengan kemampuan untuk menarik identifikasi atas masalah-masalah yang mudah dilakukan dan bekerja dengan ketekunan dan keuletan agar berhasil dengan disiplin ini? Muncul juga pertanyaan, apakah paradigma perilaku yang terus berlanjut berkembang untuk menjadi dewasa dan berhasil dengan baik adalah merupakan tanggung jawab para peneliti, khususnya peneliti akuntansi keperilakuan. Nah, berbagai pertanggungjawaban lainnya ya, kiranya ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, tanggung jawab yang lainnya, kiranya dapat menjadi pemicu para peneliti akuntansi keperilakuan untuk lebih memperkaya masalah-masalah yang pada gilirannya dapat memberikan suatu kontribusi yang signifikan terhadap praktik organisasional yang ada. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di ujung slide, di ujung pembahasan. Saya mohon maaf bila terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.